Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya William Dison. Hari ini kita ada di segmen yang berbeda lagi dari kemarin, yaitu segmen WE Roasting. Yang mana segmen ini kita fokuskan untuk membuat beberapa konten yang memang ada hubungan dengan roasting, baik itu dari pertanyaan ataupun ada tips trik ataupun ada kendala yang biasanya kita ketemuin pada saat kita merosting. Nah, berhubung di video sebelumnya kita bahas tentang level roasting. Nah, kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara kita merosting untuk mencapai level yang ingin kita tuju. Jadi hari ini saya akan coba roasting. Untuk tujuannya adalah untuk sampel, yang mana akhirnya saya akan melakukan roastingan dengan 3 level yang berbeda-beda. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita lihat persiapannya seperti apa. Oke, pertama-tama saya akan memakai mesin mini roaster ini untuk melakukan sampel roasting, yang mana per sekali batch atau sekali roasting itu kita akan masukkan 100 gram kopi. Sebelum kita lanjut ke lain, kita akan coba nyalakan dulu biar mesin ini kita panasin. Nah, sekarang kita ada di ruang dengan suhu 28 derajat dengan kelembapan sekitar 68%. Jadi itu penting karena di setiap suhu dan kelembapan yang berbeda-beda memungkinkan suhu yang ada di biji kopi itu akan berbeda. Oke, jadi sambil kita menunggu mesin ini panas, apa saja yang harus kita perhatikan sebenarnya ketika kita ingin melakukan roasting, terutama roasting sampel. Jadi ada 3 hal yang menjadi kunci sebenarnya untuk merosting sampel. Yang pertama itu adalah tentang green bean-nya. Kita harus memiliki green bean yang kualitasnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ibaratnya kita pengen ada rasa kopi yang mungkin harapan kita itu adalah rasa buahan, coklat, segala macam. Tetapi green bean yang kita punya itu kualitasnya jelek. Apakah itu mampu? Nggak bisa. Jadi hal kunci pertama itu adalah green bean. Oke, jadi green bean yang hari ini akan kita pakai itu adalah green bean dari kurasi dalam program WEX Suji sama dengan prosesor. Ya, jadi program ini mungkin saya sambil kenalkan adalah program yang kita lakukan untuk mengkurasi kopi-kopi yang memiliki potensi yang bagus. Yang nilainya kita lakukan di sini penilaiannya, dan kita pilih ada 8 kopi yang memiliki potensi yang sangat bagus dan kita beli. Kita akan mempromosikan kopi ini secara luas dan udah kita bikin packaging seperti ini dalam packaging 500 gram, yang mana ini salah satu kopi yang terbaik dari yang program kemarin kita. Ini dari Arabica kayu arok, yaitu kerinci, processingnya natural dengan ketinggian 1300 sampai 1650 mdpl. Jadi ditanam di daerah yang cukup tinggi. Varietasnya mix Andung Sari. Kadar air yang kita cek itu adalah 11,8. Density-nya 720 gram per liter. Ini lengkap. Taste note-nya ini dapat dark coklat, peanut, dried fruit, vanilla, mango, guava, alkoholik. Cukup clean dan manis. Ya, ini satu packing ini 500 gram. Kita akan pakai kopi ini untuk lakukan sampel 3 kali, yaitu masing-masing 100 gram. Dan level yang ingin kita capai itu adalah pertama level yang lebih light, kedua yang lebih medium, ketiga yang lebih medium to dark. Kalau kita bisa itu, kita akan kembali lagi ke kemarin bagaimana menentukan light, medium ataupun dark. Ya, kita harus paling tidak kita punya acuan angka. Oke, salah satu contohnya adalah alat ini yang membantu kita untuk menentukan level. Kita akan merosting dari 3 level di tengah ini, 65, 55, dan Actron number 45. Kenapa 3 level? Sebenarnya untuk kopi yang asing atau baru, kita sarankan sebisa mungkin untuk semakin banyak level yang kita lakukan itu akan semakin detail dari sisi rasa yang bisa kita dapatkan, potensialnya. Tapi berhubung kopi ini memang sebenarnya udah kita kurasi dan memang udah oke banget, jadi 3 level ini kita hari ini untuk menunjukkan cara kita melakukan sampling, ya.
dan bagaimana cara sampai stopnya di level warna seperti ini. Oke. Hal yang kedua yang menjadi kunci adalah pencatatan. Ya, sebagai seorang roaster, catatan itu adalah pengalaman kita merosting. Tanpa catatan, kita akan sangat kewalahan untuk mereview kembali sebenarnya apa sih yang salah dari roasting kita sebelumnya. Sehingga pencatatan itu adalah hal yang wajib untuk kita lakukan. Ya. Tadi yang nomor pertama adalah green bean. Ya, kualitas green bean-nya memang harus bagus. Kedua adalah pencatatan. Nah, pencatatan ini kita punya form seperti ini, ya. Jadi form ini bagi yang cukup asing ataupun belum pernah lihat, nanti saya jelaskan satu persatu bagian apa yang perlu kita isi. Tapi untuk form ini bisa di-download di website kita williamedison.coffee, yang mana untuk download ini secara free tapi harus registrasi dulu. Ntar untuk link akan kita berikan di description di bawah. Oke, jadi di dalam roasting ada catatan yang memang wajib kita catat sehingga ini menjadi profile kita. Inilah biasanya kita sebut dengan profile dari hasil roastingan yang kita lakukan. Jadi pertama yang bisa kita catat di sini ada tanggal roastingnya, roasting batch keberapa, cuaca. Kalau hari ini tadi sudah sempat saya sebut, ini cuacanya bukan cuaca ya, cuaca cukup cerah hari ini, tapi suhunya tadi di antara sekitar 28 dengan persentase sekitar 68%. Nah, di sini ada time, jadi waktu berjalannya roasting. Mulai dari 00 itu adalah waktu ketika kita masukkan biji kopi, itu ada charge, ya. Bin temperatur biasanya kita tulis kalau misalnya ini plan-nya adalah saya akan merosting kopi ini dengan charge-nya di suhu 160 derajat. Saya tulis di sini. Jadi pada saat suhu di mesin roasting 160 derajat, saya akan charge kopinya. Itu mulai dari timer saya akan on dulu, 0 berarti. Nah, setelah itu P ini adalah power. Power itu adalah api yang kita berikan. Kalau di mesin mini roaster kita ada bagian yang udah punya manometer, ada kelihatan tekanannya berapa. Power bisa kita tulis. Misalnya saya awal dengan power 0,5 kPa. Terus airflow itu di mesin mini roaster kita juga bisa setting airflow. Airflow saya pakai airflow di 1,5. Nah, itu kalau ada sesuatu yang kita bisa catat di sini. Ini untuk logging, ya. Habis itu di sebelah sini kita akan tulis roasternya by siapa, kopinya ini yang tadi data-data kopinya Arabica, kerinci natural process. Ini 100 gram. Ini 160 derajat Celcius tadi. Turning point, dry end, first crack. Ini pada saat roasting akan muncul. Baru terakhir kita catat di sini dengan finishnya temperatur berapa, waktu kapan, final weight berapa, persen lossnya. Jadi biasanya dalam merosting itu ada penyusutan. Ntar kalau di sini kalau mau dicatat dehydration time, mild time, development time, waktu-waktu ketika kita ada 3 fase roasting. Dan ketika setiap 30 detik kita akan mencatat suhu dari beans, temperatur yang kita lihat di mesinnya. Nanti akan kita catat satu persatu. Ketika ada perubahan baik api ataupun airflow bisa kita catat di sini. Bagian P, bagian airflow. P ini power, ya. Oke, sekarang kita udah lihat mesinnya sudah panasnya udah di atas 160. Saya akan kecilkan sedikit apinya sehingga dia mencapai suhu yang saya inginkan tadi di suhu 160. Nah, oke, jadi sebelum kita roasting sebenarnya kita harus melakukan roasting plan. Ya, roasting plan itu adalah apa yang akan kita lakukan sebenarnya pada saat kita merosting sehingga ketika kita merosting itu akan lebih lancar. Tadi kita sempat sebut bahwa ada level ataupun warna ataupun suhu yang berbeda, itulah termasuk salah satu dari roasting plan ini. Pertama kita akan plan yaitu power dulu. Power di yang pertama adalah 0,5 dan 1,5 menit power saya akan naikkan ke 1,5. Setelah itu menit kedua saya akan naikkan ke 1,7 di sini. Ini plan saya. Setelah itu kira-kira menit ke-5 saya akan turunkan kembali ke sekitar 1,3.
dan semakin ke belakang akan saya kecilin pelan-pelan 1,2. Airflow pada saat sekitar menit ke-5 saya akan naikkan ke 2. Dan planning kira-kira sekitar menit ke-8 akan mencapai first crack. Dan untuk level yang pertama kita akan mencapai level yang lebih light. Light itu tadi di angka 65, angka Actron itu akan saya capai sekitar 1,5 menit sampai 2 menit setelah first crack. Ya, kita biasanya sebut dengan bean development. Jadi planning saya adalah sekitar menit 8 sampai 8.30 itu mencapai first crack, dan saya tambahkan 1,5 menit sampai 2 menit untuk developmentnya. Kapan saya merasa kopinya udah mencapai warna yang saya inginkan, saya bisa drop out keluar. Oke, mesinnya udah cukup panas. Oke, jadi ini udah kita roasting 3 level, yang mana setiap level itu memiliki suhu dan waktu roasting yang berbeda-beda. Inilah hasil pencatatan dari 3 kali roasting. Ini batch ketiga, batch pertama, sama ada batch kedua. Dari sini, dari data ini ada perbedaan suhu terakhir, yang mana perbedaan suhu terakhir itu juga akan mempengaruhi dari sisi warna dari kopi ini. Nah, setelah roasting selesai, step selanjutnya adalah yang ketiga adalah cupping untuk menentukan kualitas dari hasil roastingan kita. Jadi ingat selalu 3 kunci utama ini untuk melakukan roasting sampel, yaitu yang tadi yang sempat kita lakukan, green bean kualitasnya harus memang yang bagus. Kedua, roasting plan-nya ya seperti apa, yaitu termasuk sama levelnya. Baru yang ketiga itu yang kita sebut dengan cupping. Namun cupping akan kita bahas lebih detail pada video selanjutnya. Untuk sekarang kita akan mengecek warna dari hasil roastingan ini. Oke, jadi ini yang pertama kita rencanakan agak di sekitar angka 65. Pada dasarnya untuk mengecek lebih detail kita akan giling dan kita cek ulang apakah warnanya sama apa enggak. Ini yang sekitar 65, ini yang sekitar 55, dan ini yang sekitar 45. Ya. Oke, sekarang kita akan giling dulu dan kita cek lagi hasilnya seperti apa. 87 batch pertama. 85,7, terus terakhir 84,3. Oke, ini hasil gilingannya. Ini yang pertama sekitar ini, kita coba cek ya warnanya betul mendekati di sekitar 65, di antara 65 plus minus 5. Terus yang kedua ini di antara 55, betul warnanya juga mirip. Terus ini juga di antara 45. Kemungkinan kalau lihat dari sini di sekitar angka 50. Jadi ini belum mencapai level yang gelap yang kita inginkan. Sebenarnya kita dari sisi roasting bisa sedikit lebih gelapin lagi. Oke, jadi ini hasil data roasting log kita yang batch pertama, charge 160. Ya, kopi kerinci natural 100 gram 160 derajat itu charge-nya. Di turning point di 104 di menit 0,52 detik, dry end 150 derajat Celcius ya, sekitar menit keempat, first crack 196 derajat Celcius di menit 9.30, finishnya di 204 derajat Celcius, jadi di menit ke-11. Jadi ada tambahan waktu development 1,5 menit dari 9.30 ke 11, 1,5 menit dengan kenaikan suhu dari first crack 196 ke 204 itu dihitung sekitar 8 derajat Celcius dalam waktu development time-nya 1.30 detik ya. Final loss weight-nya dari 100 gram menjadi 87 gram ya. Jadi pengurangannya 13% loss-nya. Jadi ini data yang kita lakukan, ini roasting log-nya ya. Jadi ketika ada data ini kita bisa perbaiki sebenarnya. Kalau misalnya kita merasa ini ada
sesuatu yang salah dari sisi rasanya bisa kita perbaiki dari data ini. Ini note pertama, kopi ini. Terus yang kedua, oke, charge-nya sama, waktunya kurang lebih sama, turning point di 103, 58 detik. Di suhu dry end-nya sekitar menit keempat sama, first crack 196 derajat, di menit 9.25 selisih sedikit, finishnya 208. Jadi finish ini saya tambahin jadi kalau dihitung jadi 12 derajat Celcius, ada selisih 4 derajat Celcius dari yang ini ke sini. Dengan waktu di sini 9.25 ke 11.45. Jadi 2 menit 30. 2 menit 30 detik. Ini development time-nya. Jadi final weight loss-nya itu sekitar 14,3% ya, pengurangan berat penyusutan berat dari kopi ini ya. Jadi ini data untuk yang level yang medium. Terus yang loss yang ketiga ini kurang lebih sama, temperatur turning point-nya sedikit lebih rendah tapi waktunya kurang lebih sama. Dry end 150 di menit 4.05, sedikit lebih telat, cuma 5 detik. Jadi first crack 197 sedikit lebih tinggi, 1 derajat lebih tinggi dari yang tadi, di menit 9.38 sedikit lebih telat. Finishnya di 210. Jadi 197 ke 210 itu ada kenaikan 13 derajat Celcius. Ya. Ini selisihnya nggak terlalu jauh dari yang kedua, tapi waktunya ini lebih lama, 9.38, 12.35. Jadi sekitar 3 menit. Ya, 3 menit. Jadi waktu development lebih panjang, walaupun kenaikan cuma 1 derajat Celcius, itu tingkat warnanya berubah lumayan banyak. Ini kita akan finalisasi hasil roasting ini dengan cupping. Jadi beginilah cara saya melakukan roasting sampel. Step by step-nya seperti di video ini. Dan untuk mengetahui hasil dari kopi ini seperti apa, kita akan melakukan apa yang kita sebut dengan cupping. Nah, untuk cupping kita akan bikin video khusus untuk cupping di next video. Terima kasih udah nonton, dan kalau misalnya suka dengan video ini atau bermanfaat, silakan di-share. Salam Kopi Nusantara. Sampai ketemu di video selanjutnya.